Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua, buat teman-teman semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan di tahun 2023. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, kalau kita lihat bersama keadaannya ya masih didominasi oleh negara api ya, karena terpantau terpampang jelas di depan mata kita sendiri bahwasanya dominasi keadaan market dalam warna yang merah merona-rona. Oke. Jadi di sini gimana ya? Cukup ramai juga teman-teman ya. Cukup apa ya? Kalau saya bilang sih kayak bocil gitu ya. Maksudnya gimana Bang? Jadi sejak kemarin itu sebenarnya ada yang bilang Bang tuh ya, di channel sebelah katanya kan seperti itu ya. Di channel sebelah tuh dipin tuh ya, dipin gitu kayak komenan dipin ya, ayo dijiplak dan sebagainya ya. Itu dari kemarin teman-teman, dari sejak apa ya, kasus Hotbit kemarin ya. Padahal itu kemarin saya Hotbit itu sebelum ramai itu saya bikin dulu itu ya, sore itu saya bikin teman-teman ya, waspada nih ya, Hotbit udah announcement nih, segera tarik aset dana kalian dari Hotbit. Itu pun masih ada dua jaringan, Binance Smart Chain sama Ethereum masih open ya. Terus malam itu karena masih ada bertanya bagaimana cara withdrawnya, ya tinggal dipindah ke funding, itu saya bikinkan konten lagi ya kan, cara mindahinnya ya, dan di situ kedua jaringan masih open. Nah jadi sore sama malam aku udah buat itu ya. Terus keesok harinya channel sebelah bikinlah konten tentang Hotbit ya kan, tentang Hotbit. Terus ada salah satu komen, wah bentar lagi dijiplak nih sama si kumis katanya gitu ya kan. Padahal sebelum itu pun saya sudah bikin gitu loh. Secara logika ownernya pun juga bego gitu ya, kenapa dipin, nggak mau lihat sebelumnya. Konyol kalau saya bilang kayak gitu ya. Sorry channel sebelah kalau saya agak sedikit ngomong bego ya. Tapi emang kenyataan dipin sih ya. Dan hari ini pun saya diberitahu lagi nih ya. Kemarin itu sebenarnya mau saya biarin aja lah, tapi hari ini diberitahu lagi, wah ini nanti di apa ya, di apa intinya dicontek lagi lah kayak gitu ya, intinya di copy lagi lah ini. Padahal konten yang baru di up hari ini yang dari salah satu teman saya bilang ya, suruh ngecek lagi, ternyata itu sudah saya bikin 1 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, 8 hari atau 7 hari atau 6 hari ya, saya lupa, kalian bisa cek sendiri. Kalau nggak salah thumbnailnya itu yang fake atau sah ya, tanggal 1 Juni ya, tanggal 1 Juni 2023, yaitu pembahasannya kurang lebih seperti itu bro ya. Jadi itu pun dipin lagi komennya gitu loh. Jadi yang kayak konyol, bego ya, itu siapa gitu loh ya. Ya namanya owner ya, owner atau pemilik channel lah, mereka itu seharusnya lebih bijak ya dalam artian seperti ini gitu ya kan, lebih bijak. Namanya kita bikin konten, ngupload dari artikel dan sebagainya ya, otomatis bener dong ya. Kalau hari ini mungkin channel A nih bikin ya, tiba-tiba besok channel B ada yang nemu konten yang serupa, maksudnya artikel serupa, bikinlah sama konten kreator B ya. Terus nanti hari berikutnya konten kreator C nemu nih artikel yang serupa yang pernah kita bahas, dibikinlah sama dia. Itu namanya apa? Orang kita ngopi dari artikel, kok kita membawakan dari artikel ya kan, terus kita bikin, otomatis artikel itu kan sudah dipublish, orang bisa bikin gitu sesuai apa yang dia tahu gitu bro ya. Jadi bijaklah menjadi seorang owner ya. Saya pun nggak pernah nyenggol dia gitu, saya nggak pernah nyenggol dia, tapi biarin aja. Oke, jadi nggak usah panjang lebar teman-teman ya. Kita apa ya,
melihat pergerakan harga daripada Baby Doge. Kalian pasti tahu lah burn 100 kuadriliun itu saya sudah pernah bilang kok di video-video saya sebelumnya. Jangan pernah berharap ada kenaikan, karena apa yang di burn itu nggak ada value-nya ya. Yang di burn itu aset yang nggak laku atau aset yang nggak beredar, apalagi di jaringan Ethereum ya. Itu sudah saya bilang di jauh-jauh hari. Jangan pernah berharap harga naik. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat teman-teman, ini dari trading view ya. Ini coret-coretan saya sih ya. Coret-coretan yang mungkin kurang valid, abal-abal lah ya. Oke, tapi ya ada sedikit benernya, ada sedikit salahnya ya. Kadang bener, kadang salah, itu sudah saya bilang di konten-konten saya sebelumnya. Namanya technical analysis nggak bisa jadi patokan 100% ya. Oke, jadi di sini si Baby Doge ya teman-teman, dia sudah jebol nih di area support kedua ya. Area support pertama di area 2159 ya, dia sudah terjebol dan saat ini menyentuh di area sudah ngejebol juga nih di area 2098. Oke, dia sudah ngejebol dua support. Oke ya. Jadi next target dia adalah di area mana Bang? 2048 ini ya. Ini juga sudah terjebol ya. Sorry, ini area support yang kedua teman-teman, 209, dan harganya saat ini berada di area 2048. Sorry. Oke. Jadi next target dia di mana Bang? Next targetnya dia ya, next target nih, dia bakal nyentuh di area 1796. Semoga saja salah ya. Ketika dia tidak mampu memantul di area 1796, maka dia masih meneruskan downtrendnya kan. Kalau dia sampai ngejebol di area situ, cuman kalau dia mau mantul, mungkin dia akan mantul sampai di area kepala 2098. Di situ terjadi koreksi sedikit, lalu mantul lagi. Itu akan menjadi pembalikan tren dari tren bearish menjadi tren bullish gitu ya kan. Cuman ini dalam candle weekly ya, jadi nggak sehari dua hari, bahkan mingguan gitu. Oke. Nah, patokan atau apa ya, bisa dikatakan acuan dari weekly adalah di daily teman-teman ya, di harian time frame. Sorry, ini 1 jam, di time frame 1 hari. Oke, kita masuk ke time frame 1 hari. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Nah, di sini di time frame harian teman-teman bisa kalian lihat ya, ini dari tren bullish ya, dari tren bullish jadi berubah tren menjadi tren bearish. Nah, bisa kalian lihat sama kan dari candle weekly tadi teman-teman, dia sudah jebol di dua support ya, dia sudah jebol di area situ. Next target tetap ya di area 1796. Oke, ketika dia tidak mampu recover ya udah otomatis next targetnya dia di kepala 1369 sampai kepala 1 ya. Pahit-pahitnya teman-teman, jelek-jeleknya dia bakal nambah 10. Itu jelek-jeleknya. Semoga saja nggak terjadi seperti itu ya. Kita lihat saja nanti ya ketika emang eventnya sudah kelar. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, jika dia mampu mantul di area 1796, maka next target dia akan berada di level kepala 2159 sebelum terjadi koreksi kembali sedikit, habis itu naik lagi mungkin dari 2159 menjadi 24 atau 25, habis itu terkoreksi dan naik. Itu pembalikan tren dari tren bearish menjadi tren bullish jika dia mampu mantul di area 1796. Oke, semoga saja dia tidak menyentuh di situ. Tapi kalau kita lihat dari candlenya ya, candlenya pressure jualnya ini sangat besar gitu teman-teman ya. Oke, nah jadi sampai sini paham lah di mana kalian harus ambil posisi entry, di mana kalian harus DCI ya. Kalau mau DCI ya teman-teman ya, sebenarnya di harga ini sudah bisa DCI ya, sudah bisa untuk masuk gitu ya. Sampai kalian pasang juga di area 1796 untuk open posisi ya, untuk melakukan cicil ya, seperti itu. Tapi jangan di all in karena masih ada potensi dia bakal turun lagi gitu ketika support ketiga ini ya, ini terjebol kembali, kurang lebih seperti itu. Dan gandengan dari daily adalah di time frame 4 jam. Oke. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, bisa kalian lihat sendiri ya candlenya ya, candle yang dua candle ini cukup besar nih, candle bearish teman-teman ya, candle penjualan cukup besar walaupun ada shadow yang cukup panjang. Oke. Nah, jadi gimana Bang ketika dia memang mau momentum pembalikan tren atau pembalikan arah, dia sedikit bullish gitu. Nah, jadi candle konfirmasinya harus candle hijau dan dia harus berada di atas kedua candle ini untuk closingnya. Oke, harus berada di atas kedua candle ini untuk closingnya. Oke, seperti itu. Dan ketika closingnya di bawah kedua candle ini, momentum bearish masih
kuat gitu teman-teman. Oke, jadi ini ya patokan saya teman-teman. Sebenarnya kalau saya mau DCI ya, saya juga coret-coret seperti ini. Tapi sebenarnya coretan-coretan saya seperti ini itu biasanya saya cuman buat ambil cuan harian ya di bukan di market support tapi di futur, kurang lebih seperti itu, nyari cuan ya 5% sampai 6% per hari lah ya, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu kalau kita investasi untuk jangka panjang, sebenarnya technical analysis seperti ini yang perlu kita ketahui cuman cari titik support dan resisten di mana kita harus masuk gitu aja. Oke, jadi kembali lagi teman-teman konteksnya ya, jangan berharap baby doge ini nanti naik tinggi ketika memang terjadi insiden yang serupa sama seperti bulan Agustus kalau nggak salah ya, pembakaran kemarin itu ya. Itu teman-teman. Oke, mungkin sedikit informasi tentang baby doge, semoga sedikit bantu. Salam cuan.